Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hai kakak-kakak semua kelas 1 baik Basro maupun Kufa. Jumpa lagi dengan Pak Arya di video pembelajaran yang akan Pak Arya sampaikan di episode kedua ini. Setelah minggu lalu Pak Arya sudah introduction atau perkenalan dengan mata pelajaran kita, yaitu Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Pak Arya agak greget hari ini karena Pak Arya berharap bisa dapat Zoom meeting. Ternyata Pak Arya nggak kebagian jadwal Zoom meeting untuk kakak-kakak semua kelas 1. Tapi tidak apa-apa ya, Pak Arya harus menunggu melihat wajah-wajah kalian di layar laptop Pak Arya seperti apa ya. Karena Pak Arya belum kenal, belum tahu, karena Pak Arya belum dapat jadwal Zoom meetingnya. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Pak Arya minta izin atau izinkan kembali Pak Arya menyampaikan pembelajaran mata pelajaran kakak-kakak semua kelas 1 melalui video YouTube Pak Arya. Yang belum subscribe boleh subscribe YouTube Pak Arya untuk mendukung Pak Arya untuk tetap semangat, menjaga semangat untuk membuat video pembelajaran untuk kakak-kakak semua khususnya atau untuk kakak-kakak lainnya di luar sana ya. Karena kan YouTube bisa diakses semua orang. Dan video Pak Arya tahun pelajaran ini akan Pak Arya publik. Jadi tidak Pak Arya sembunyikan. Jadi semua orang bisa lihat. Gak apa-apa. Pak Arya bismillah gak apa-apa. Meskipun kurang bagus gak apa-apa. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar. Langsung belajar, kita akan bertemu dengan pelajaran 1 gerak dasar lokomotor. Jadi kita langsung saja ke bukunya ya Kak ya. Yuk buka bukunya di pelajaran 1 gerak dasar lokomotor. Baiklah, jadi pertama-tama Pak Arya akan memberitahu apa itu yang disebut dengan gerak lokomotor. Mungkin kakak-kakak semua baru dengar ya, lokomotor. Apakah lokomotor? Aku taunya lokomotif di kereta. Hampir sama Kak. Jadi lokomotor itu adalah usaha kita untuk menggerakkan diri kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bingung ya nyatetnya ya? Oke, sekarang kakak-kakaknya boleh catat. Gerak lokomotor secara sederhana itu, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi kakak-kakaknya kalau mau catat boleh di stop dulu video Pak Arya ini, boleh di pause ya, lalu nanti disetel lagi boleh. Jadi apa? Gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi badan kita dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Dengan cara apa? Naik angkot? Bukan. Dengan cara kalau berolahraga itu berjalan, berlari, dan melompat. Melompatnya juga nggak di tempat, berjalan juga nggak di tempat, berlarinya juga nggak di tempat. Tapi kita bisa ke depan, ke belakang, atau ke samping. Nah, yang akan kita pelajari seperti itu. Yang pertama, A, nih di bukunya ya, yaitu gerak dasar jalan. Nah, siapa teman-teman yang sudah umur 1 tahun sudah bisa jalan? Hebat, berarti teman-teman itu pas 1 tahun sudah mempraktikkan gerak dasar jalan. Oke, yang pertama itu di bukunya berjalan ke depan. Oke, jadi kalau berjalan ke depan seperti di gambar ya, jalannya ke depan, pandangan mata lurus ke depan, jangan celingak-celinguk. Nanti yang ada kesandung batu, yang ada nanti terjatuh, lalu yang ada cedera. Jadi kalau berjalan harus fokus Kak, apalagi teman-teman kakak-kakaknya berjalannya tuh di jalan umum ya, jangan sampai jalan sambil makan es krim, sambil tengok kanan tengok kiri, tahu-tahu di depan ada tukang sayur. Nah teman-teman nabrak deh ke tukang sayur ya, yang ada es krimnya kena abangnya. Nah teman-teman bisa diomelin. Oke, jadi berjalan ke depan itu fokus ya, pandangan mata lurus ke depan. Boleh kaki yang melangkah, boleh kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, mangga. Yang penting kalau kaki kanan yang maju, tangan kiri yang ke depan atau diayunkan ke depan ya. Ada yang pernah lihat jalan kaki kanannya dulu, terus tangan kanannya juga ke depan. Jadi senam atau jadi Jadi kayak gerakan robot ya, jangan ya. Jadi memang akan berlawanan, selalu akan berlawanan. Kalau teman-teman melangkah kaki kanan dulu, pasti tangan kiri yang diayunkan ya. Seperti itu. Karena di bukunya Pak Arya baca nih, Pak Arya baca dulu ya. Apa kamu tahu cara jalan yang benar? Berikut cara jalan yang benar, kata buku. Kaki kanan melangkah dulu ke depan, lalu diikuti tangan kiri diayun ke depan. Kaki kiri dan tangan kanan di belakang, ya. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanan diayun ke depan. Kebalikannya ya Kak, kaki kanan dan tangan kiri di belakang, gantian jadinya. Nah, terus berulang-ulang seperti itu. Akan seperti itu kalau kita berjalan ya.
Jadi sampai kita berhenti di satu tujuan yang kita mau capai atau kita tuju. Lalu ada yang namanya berjalan dengan ujung kaki atau jinjit atau jingke, dan berjalan dengan menggunakan tumit. Nah, bedanya kalau jinjit itu menggunakan ujung kaki bagian depan, ujung telapak kaki bagian depan yang ini nih Kak. Nah, ini jinjit yang terbalik ya. Kalau tumit dia menggunakan ujung kaki paling belakang. Nah, ini dua-duanya agak sulit karena kita harus menjaga keseimbangan. Jadi berjalan sambil menjaga keseimbangan. Kalau enggak nanti bisa terkilir. Makanya nanti kalau Pak Arya memberikan tugas berjalan dengan tumit atau jinjit, ya, tumit dan jinjit, teman-teman harus melakukan pemanasan dulu yang ringan ya, minimal 5 menit pemanasan atau 3 menit. Jangan pemanasan 10 detik, jangan ya. Orang berjemur aja sampai sejam, masa pemanasan 10 menit? Jangan ya. Oke, ini agak sulit buat teman-teman karena tidak terbiasa ya jalan dengan jinjit atau dengan tumit. Ini hanya untuk melatih kekuatan otot tungkai kaki dan keseimbangan ya. Nanti itu kita akan lebih jauh lagi belajar tentang itu. Nah, teman-teman hanya perkenalan aja tentang jalan. Nah, ini yang ketiga, mohon maaf, berjalan di tempat. Ini bukan gerak lokomotor ya kayak. Ini gerak tidak berpindah tempat. Jadi kita lewati dulu ya. Dadah kakak-kakak yang sedang jalan di tempat. Kita lagi belajar lokomotor. Oke. Jadi berjalan di tempat bukan gerakan lokomotor. Nah, aktivitas 1.1 ya teman-teman boleh praktikkan di rumah. Berjalan ke depan, berjalan jinjit, berjalan dengan tumit. Nah, ini boleh teman-teman praktikkan di rumah dengan diawasi atau dilihat ayah dan bundanya ya. Jangan teman-teman jalan ke warung jajan, jangan ya. Jadi olahraga prakteknya. Tapi berjalan dari rumah ke warung pun itu sudah melakukan satu gerak lokomotor ya. Lalu ada berjalan langkah panjang. Nah, teman-teman pernah lihat nggak kakaknya di pasukan pengibar bendera atau paskibra sedang berjalan ya, bawa bendera, langkahnya kaki panjang ya, gagah-gagah. Nah, itu dia menggunakan cara berjalan dengan langkah panjang. Caranya, langkahkan kaki kiri dan kanan jauh ke depan secara bergantian. Jadi bergantian nggak sama-sama. Kalau sama-sama dilangkahkan yang ada jatuh ya. Terus waktu kaki bertumpu, tumit dahulu Kak. Jadi kaki paling belakang atau telapak kaki paling belakang itu yang menyentuh tanah terlebih dahulu. Lalu keseluruhan telapak kaki. Seperti itu Kak ya. Jadi memang ini agak sedikit teknik ya cara berjalannya. Lalu berjalan ke samping kanan. Nah, ada yang tahu tidak nih? Berjalan ke samping kanan itu menyerupai hewan kerang, bukan ya, tapi kepiting. Betul. Jadi berjalan ke samping kanan itu seperti jalannya kepiting ya. Dia nggak bisa jalan lurus. Kamu paksa juga kepiting tangkap terus suruh jalan lurus, nggak akan mau dia. Karena memang dari sananya ciptaan Allah seperti itu ya. Jadi kepiting itu berjalannya ke samping kanan kiri ya. Jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana jadi kepiting dengan cara berjalan ke samping kanan dan kiri ya. Caranya, ini kalau berjalan ke samping kanan, angkat kaki kanan dan langkahkan ke kanan. Setelah kaki kanan menyentuh tanah, lalu angkat kaki kiri. Jadi setelah kaki kanan dilangkahkan ke kanan, diikuti dengan kaki kiri, jangan ditinggalin. Jadi nggak pindah tempat kalau ditinggalin ya. Pandangan tetap lurus ke depan, badan tetap tegak. Nah, bisa kan? Bisa dong, masa nggak bisa? Kalah dong sama kepiting kalau nggak bisa. Lalu ada berjalan ke samping kiri. Cara berjalan ke samping kiri sama, cuman bedanya dia ke arah kiri. Angkat kaki kiri dan langkahkan ke kiri setelah menyentuh tanah ya. Kalau masih diangkat jangan digerakin kaki berikutnya yang ada terbang atau jatuh ya. Jadi angkat kaki kiri dan langkahkan ke kiri setelah menyentuh tanah, kemudian angkat kaki kanan. Jadi disusul dengan kaki kanan juga. Pandangan lurus ke depan, badan tetap tegak. Sama ya, cuman bedanya dia ke kiri. Jadi kalau melangkah ke samping, ke kanan itu pasti kaki kanan dulu. Kalau ke samping kiri pasti kaki kiri dulu. Jangan terbalik ya. Nanti kalau ada ulangan, udah ulangan aja sih Pak Arya baru 2 kali ketemu. Ya, Pak Arya dari jauh-jauh hari memberitahu kalau nanti ulangan ada pertanyaan, berjalan langkah kaki ke kanan, kaki kanan melangkah ke kanan ya, lalu diikuti dengan kaki kiri gitu ya. Itu suka sering keluar soal seperti itu Kak. Lalu berjalan ke belakang atau mundur. Nah, ini benar-benar harus fokus dan konsentrasi.
Kalau kata bahasa orang bulenya mah full concentration gitu katanya. Jadi harus konsentrasi banget ya, karena kalau nggak konsentrasi bisa tersandung terus terjatuh ya. Jadi berjalan ke belakang harus hati-hati, benar kan? Langkahkan kaki kiri ke belakang setelah kaki kiri menyentuh tanah, lalu langkahkan kaki kanan ke belakang, pandangan tetap ke depan. Jadi nggak tengok-tengok ke belakang. Biasanya nih, Pak Arya dulu praktek sama kakak-kakaknya ya di sekolah. Kalau praktek jalan ke belakang itu teman-teman seringnya mundur, ngelihat ke belakang. Yang ada bikin ini nggak fokus karena kaki kita kan kita ngelihatnya di depan, kaki bisa ngelihatnya bagian depan. Kalau kaki kita tidak terlihat, nanti yang ada kaki kita tersangkut satu sama lain, yang ada kita jatuh. Jadi pandangan tetap fokus ke depan. Jadi kita bisa mengkontrol ya, melihat kaki kita ayunannya sudah betul atau tidak. Kalau kita fokus ke belakang ya, serius ke belakang melihat, kita nggak ngelihat kaki yang depan kita nih sedang mengayun atau berjalan, yang ada keserimpet bahasa kita ya. Jadi kesandung, yang ada terjatuh. Jadi pandangan mata itu harus tetap ke depan meskipun jalannya ke belakang. Jadi kita tetap harus menggunakan pengetahuan kita atau daya meraba atau menalar kita. Menalar apa sih Pak Arya? Coba tanya kayak bundanya ya, menalar itu apa. Jadi kita harus merasakan di belakang itu kita sudah lurus jalannya gitu loh. Kita harus membayangkan, membayangkan maksudnya jalan ke belakang itu sama seperti berjalan ke depan. Jadi bisa fokus dan jalannya bisa lurus, tidak belok-belok atau sampai terjatuh bahkan. Nah, bisa dibantu dengan merentangkan tangan, karena kalau jalan ke belakang kan agak ragu, jadi agak hilang keseimbangan badan kita saat berjalan ke belakang. Boleh rentangkan tangan, gunanya untuk menjaga keseimbangan kakak-kakak saat berjalan ke belakang. Nah, lalu ini ada aktivitas 1.2 ya, agak buram, maaf. Tadi Pak Arya fotonya kurang bagus nih, jadi buram. Nah, coba kamu lakukan gerak dasar jalan, langkah panjang ke samping kanan, samping kiri, lalu berjalan mundur. Oke, jadi sampai sini dulu materi kita untuk episode kedua kali ini yang greget karena Pak Arya nggak jadi zoom, tentang gerak dasar lokomotor berjalan. Banyak ya, kayak ada 7. Coba kita lihat yang pertama tadi ada apa? Yang pertama ada jalan ke depan, jalan jinjit dengan tumit, terus jalan di tempat, jalan langkah panjang ke samping kanan, samping kiri, lalu berjalan ke belakang. Ada 7, sebenarnya ada 6. Berjalan samping kiri, samping kanan bisa kita sebut berjalan ke samping ya kayak. Nah, untuk itu sudah selesai untuk pertemuan kali ini, dan Pak Arya mau kasih PR, yaitu pekerjaan rumah. Jadi yang namanya pekerjaan rumah dilakukan di rumah. Pak Arya akhir ya memberikan tugas perdana praktek untuk kakak-kakak yang baru masuk di sekolah dasar Islam terpadu Al Muhajirin. Gak apa-apa ya Kak ya, Pak Arya ingin ketemu wajah kakak-kakak semua nih, pengen lihat. Jadi Pak Arya harus memberikan tugas dalam bentuk video. Kakak-kakak harus praktek berjalan. Oke, bisa dong, pasti bisa, semangat ya. Alright, jadi untuk tugas kakak-kakak semua dalam bentuk video ya kayak divideokan, minta ayah bundanya minta tolong untuk rekam kakak-kakak mempraktekkan tugas atau mengerjakan PR, yaitu praktik PJOK tentang gerak dasar lokomotor berjalan. Nah, yang Pak Arya minta nggak usah 7, jangan banyak-banyak. Jadi hanya ada 3. Yang Pak Arya minta, praktikkan gerak dasar lokomotor berjalan jinjit. Ya, jinjit. Lalu kedua, praktikkan gerak dasar berjalan ke samping ya. Yang terakhir, praktikkan gerak lokomotor berjalan mundur. Bisa dong. Oke, kalau nanti kurang jelas kan videonya bisa di pause terus dimundurin, di stop. Teman-teman bisa catat dulu tugasnya apa saja, praktek harus apa saja. Jadi Pak Arya nggak usah ulang ya. Oke, jadi tugasnya tadi ada 3 gerak dasar lokomotor berjalan yang teman-teman atau kakak-kakak harus praktikkan, videokan, dan kirim ke Pak Arya secepatnya sebelum hari Senin. Jadi terakhir hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Jam berapa Pak Arya? Paling lambat jam 9 malam. Deal dong. Lama ya, sekarang masih hari Kamis. Besok Jumat, besok Sabtu, besok Minggu. Pak Arya Sabtu aku mau jalan-jalan dulu. Mangga. Pak Arya Minggu aku jalan-jalan juga. Terus PR-nya dikerjain di hari Jumat atau Kamisnya ya. Jadi setelah video ini kakak-kakak bisa langsung praktekkan.
Pak Arya pakai baju olahraga nggak? Boleh. Yang dari sekolah Pak Arya nggak harus. Jadi pakai baju olahraga bebas, yang sopan, yang perempuan pakai jilbab, yang laki-lakinya jangan pakai baju tidur, ketahuan. Berarti bangun tidur ku terus praktek, jangan. Bangun tidur ku terus rapikan tempat tidur, lalu mandi, sarapan, pemanasan, baru kerjain tugas olahraga dari Pak Arya. Oke? Good job? Bisa? Oke, jadi Pak Arya akhiri untuk pertemuan episode kedua yang greget ini. Pak Arya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran ini, dan Pak Arya minta jangan bosan-bosannya menyimak atau memperhatikan video atau ceramah dari Pak Arya seperti ini ya, karena ini kan akan sangat penting untuk kakak-kakak semua dan khususnya untuk Pak Arya. Pak Arya akan semangat kalau video Pak Arya banyak yang melihat, banyak yang nonton. Pak Arya akan terus berkreativitas untuk memberikan atau membuat video yang lebih jauh lebih baik lagi. Oke? Deal? Oke, sepakat kita ya Kak ya. Jadi yang belum subscribe Pak Arya, dan jangan tinggalkan Pak Arya di YouTube dengan menekan unsubscribe ya. Jangan ya, subscribe itu Pak Arya. Siapa tahu Pak Arya nyanyi-nyanyi di YouTube atau Pak Arya bikin video yang lainnya. Jadi teman-teman bisa ada hiburan juga selain belajar di channel YouTube Pak Arya ini. Pak Arya akhiri. Terima kasih untuk kakak-kakak semua kelas 1 Basro dan 1 Kufa dan ayah bundanya yang sudah menemani kakak-kakaknya semua belajar PJOK hari ini dari video Pak Arya. Pak Arya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu lagi di pertemuan PJOK berikutnya di episode 3. Wow, sudah ketiga kali kita belajar. Semangat. Pak Arya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.